Untuk lebih mengenal siapakah Nabi Islam Muhammad, mari perhatikan perbedaan antara Yesus dan Muhammad dalam menangani masalah yang sama, penyakit kusta. Di zaman Yesus dan Muhammad, tiada obat bagi penyakit ini. Muhammad memberitahu umat Muslim bahwa mereka juga wajib membaca Alkitab untuk mendapatkan petunjuk dan cahaya Allah bagi yang bertakwa. Sesuai dengan perintah Allah di Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 46-47. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Tapi kita semua tahu bahwa Muslim zaman sekarang lebih memilih jadi fasik daripada harus mengikuti Taurat dan Injil. Mari kita telah kisah Yesus dan 10 orang kusta dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, lewat perbatasan antara Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki sebuah desa, 10 pria penderita kusta sedang berdiri jauh darinya. Mereka memanggilnya dengan suara keras, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, tolong jangan lupakan kami. lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. pada waktu itu, untuk dinyatakan sembuh dari kusta, orang perlu persetujuan dari para imam. Yesus hanya menyuruh mereka pergi, dan mereka segera percaya dan mulai berjalan tanpa ragu. Dalam perjalanan tubuh mereka mulai sembuh. Wah, ini gila. Kulitku telah sembuh. Oh, hidungku kembali. Jari-jariku, mereka tumbuh kembali. Hore, mari kita pergi ke para imam untuk menyatakan bahwa kita telah sembuh. Oh, aku sudah sepenuhnya sembuh. Aku harus kembali kepada Yesus untuk berterima kasih kepadanya. Orang ini bukanlah orang Yahudi, dia adalah orang Samaria yang tinggal di tanah Yahudi. Oh, terima kasih Yesus. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkanmu. Menurut cerita ini, apa yang Tuhan inginkan darimu setelah Dia membantumu? Hanyalah terima kasih yang tulus. Itu saja. Sekarang mari kita bandingkan ini dengan bagaimana Muhammad menangani kusta. Suatu hari Muhammad menikahi Amrah binti Yazid. Selanjutnya, di malam pengantin, rupanya Amrah menderita sakit kusta. Kamu kok gitu sih? Talak, talak, talak! Aku seharusnya menikahi Isa Al-Masih saja. Dia tentu bisa menyembuhkanku seketika. Dari dua cerita tentang kusta ini, perbedaannya sangatlah jelas, bahkan mengejutkan juga. Yesus melihat 10 penderita kusta yang menderita dan menangis meminta belas kasihan. Dia tidak lari, dia tidak ragu. Dengan kata-kata sederhana dan iman, dia menyembuhkan semua 10 orang itu di tempat, memulihkan kulit mereka, anggota tubuh mereka, wajah mereka, seluruh hidup mereka. Kemudian dia bertanya mengapa hanya satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih. Pesannya jelas, ketika Tuhan membantumu, dia mengharapkan rasa syukur yang tulus. Itu saja. Sekarang lihatlah Muhammad. Pada malam pernikahannya dia menyadari bahwa Amrah binti Yazid menderita penyakit kusta. Apa yang dia lakukan? Dia kaget lalu mengatakan, talak, 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 3 kali, dan menjauhinya begitu saja.
Dia dengan cepat menceraikannya, tanpa mengulurkan jari untuk membantunya, apalagi menyembuhkannya. Ini adalah pria yang sama yang, menurut Quran Al-Ahzab 21, seharusnya menjadi teladan sempurna, contoh moral terbaik bagi seluruh manusia. Katanya dia itu adalah ciptaan terbaik, nabi terakhir, kesayangan Allah, alasan Allah menciptakan dunia. Namun ketika dihadapkan dengan penyakit kusta, dia tidak berdaya sama sekali, tiada mukjizat, tiada belas kasihan. Yang ada hanyalah ketakutan dan pengabaian melulu. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada dampak dari tiarah. Tidak ada kesialan karena burung hama. Tidak ada kesialan para bulan Safar. Dan larilah dari penyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Apa wanita kusta itu menulariku? Apakah aku kena kusta? Ya Allah, tolonglah aku. Mengapa engkau memberiku wanita seperti ini untuk malam pernikahanku? Alih-alih ngeseks, aku mungkin malah terkena kusta. Astagfirullah. Yesus menyembuhkan orang asing dengan kuasa dan belas kasihan. Muhammad menjauhi dan menceraikan istrinya dengan ketakutan. Yang penting dia selamat. Jadi inilah pertanyaan yang layak diajukan. Jika Muhammad benar-benar nabi dan teladan terbesar, mengapa dia tidak menunjukkan kekuatan apapun terhadap kusta dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita yang baru saja dinikahinya? Sementara Yesus berabad-abad sebelumnya menyembuhkan banyak penderita kusta bahkan tanpa perlu menyentuh mereka. Yang satu membawa harapan, pemulihan, dan syukur kepada Tuhan. Yang satu lainnya membawa ketakutan, hukuman cerai, dan pengabaian. Yang mana yang sebenarnya terlihat sebagai tindakan ilahi. Mamen, waspadalah terhadap burka. Iya, serius nih.